Jadi intinya ini untuk gentakan awal dia lebih dapat, terus untuk tarikan gasnya lebih cepat naik dan lebih Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung tes aja ya. Oli yang gue pakai sekarang ini seperti apa? Kira-kira bakal enak atau enggak ya? Mudah-mudahan sih enak. Nah, ini motor gue kalau didorong sebelum ganti oli itu udah ada bunyi sak-sak-sak gitu. Kayaknya dari gearnya sih, dari gear yang belakang. Jadi dia bunyi. Nah, sekarang kita coba panasin dulu ya. Biasain habis ganti oli di sela-sela dulu biar olinya itu masuk ke sela-sela mesin ya. Panasin dulu lah biar afdol, biar olinya itu menyebar ke dalam mesin. Mudah-mudahan lebih bertenaga. Jadi di sini gue pakai oli Repsol MXR ya, yang 1030. Sama aja ya, sayangnya gue pakai yang 1030 seperti yang udah seperti oli yang sebelumnya gue pakai. Jadi disesuaikan aja sayangnya kalau emang mau ganti oli. Dan harus rutin ya, harus rutin itu berapa kilometer ya, beda-beda ya tiap motor itu, ada yang 1000 ada yang 2000. Kalau gue sih gue patokin sebulan sekali ganti. Oke, kita tes di gas pertama ya, bakal seperti apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung ngegentak cuy, ulangin ah. Mantap sih, langsung ada gentakannya gitu. Emang oli ini buat, katanya sih buat balap ya, Repsol gitu, tapi nggak tahu deh. Waduh, dihalang sama kontainer gitu nih. Oke, langsung aja kita tes di jalan ya. Wih, bener tenaganya coy, mantap lah. Nih jalannya rame ya, nggak rame banget sih, cuman kalau kita buat cari top speed nggak recommended di sini. Wah, ini beneran loh, baru gua make oli motor standar lah istilahnya ya, naiknya itu langsung cepat dan stabil. Biasanya ada yang cepat tapi dia kurang stabil, dalam arti jadi ada yang ngegentak sekaligus, ada yang naiknya lambat. Kalau ini enggak ya, naiknya langsung cepet, ada gentakannya juga dan lebih halus gitu. Ini udah 70 ya, kalau kelihatan di kamera ini 70. Untuk jalanannya di sini rame. Nah, seharusnya gue tesnya ini jangan di sore hari ya, karena kalau sore hari jam sibuk ya tau lah, pasti bakalan rame. Oh, kemarin gue pakai oli yang sebelumnya, kalau udah lama itu agak ngeden ya. Jadi pas awal-awal sih masih enak,
Kalau ini nggak ngeden, langsung ada tenaganya. Untuk ditarikan awal ini bagus lah. Tuh, halus banget cuy, beneran dah. Jangan lupa ya olinya Repsol MXR ya. Gue pakai oli ini ada yang ngasih saran sih dari salah satu viewer gue, berkomen suruh tes pakai oli ini ya untuk motor beat harian ya tentunya. Motor gue kan motor harian, apalagi bisa dibilang ini motor udah lumayan berumur ya, dari 2017 sekarang 2022, 5 tahun coy. Tuh pas gasnya dilepas pun enak ngalir. Nanti gue pengen tahu nih top speednya dapat berapa, apakah pengaruh atau malah biasa aja. Nah, dari tarikan gas yang barusan gua lakuin, untuk naiknya cepet, stabil. Ketika diturunin itu nggak langsung turun banget, jadi kayak masih nahan gitu. Tapi nggak ngelos gitu, nggak ngelos kayak gas los gitu ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah 60 cuy. Tuh gua lepas gasnya, dia kayak yang masih nahan gitu, nggak langsung ngegerung turun. Jadi emang bagus sih kalau untuk balap, mungkin pas nurunin gas itu nggak meredam kecepatan. Ini udah 80 90 nih. Kita lihat bakalan bisa lebih dari 100 kan nih. ...110 ya, tembus di 110, lumayan lah, ada tenaganya. Cuman gua nggak bisa terlalu jauh ya, jalannya di depan langsung agak sedikit padat. Nah ini kayak ngajakin ngebut terus cuy. Gua lepas gasnya pun nggak terlalu istilahnya stop engine-nya itu nggak berat, masih ngelos, tapi nggak ngelos yang ngelos banget ya, masih ada stop engine-nya sedikit tapi nggak terlalu ngelos gitu. Nih ya, ini kan gua gas terus gua lepas nih, gua gas lagi pun ya kayak yang nggak habis dilepas gas, tetap stabil gitu istilahnya. Aduh, aduh. Oh, jadi lebih apa ya, enak, lebih nyaman kalau gua pakai ini ya. Dari oli-oli yang sebelumnya yang gua review, ini yang paling enak yang gua rasain. Ini jujur ya, review jujur lah. Kalau yang sebelumnya itu ada minusnya, kayak yang dilepas gasnya itu langsung ngegerung, langsung ada stop engine-nya gitu. Dan ada juga yang ditariknya lambat tapi lebih stabil, ada yang ngegentak langsung sekaligus. Nah kalau ini mewakili semuanya tuh. Tuh.
Dan enaknya kalau gas yang gua lepas nggak memakan stop engine yang banyak tuh. Ini kan harusnya dia ada kayak stop engine gitu ya tuh, ini enggak. Jadi pas kita gas lagi tuh enggak langsung loncat atau ada gentakan, jadi lebih stabil. Enak sih, nggak ada gentakan. Nah ini untuk kenyamanan ini bagus, bener asli, di bawahnya nyaman banget. Cuman kita berarti harus memaksimalkan fungsi rem ya, karena stop engine-nya itu lebih sedikit dibanding oli-oli yang sebelumnya. Kalau oli yang sebelumnya gua rasain ada stop engine-nya itu membantu pengereman, dan untuk ini uh, minim ya, minim minim ya, bisa dibilang bukan nggak membantu sih. Emang fungsi rem itu kan untuk mengurangi kecepatan ya, menghentikan putaran roda. Uh, jadi ini kita lebih harus berhati-hati, lebih harus maksimal lagi menggunakan fungsi remnya. Ayo maju pak, maju pak, silakan pak. Ayo tante. Nah ini untuk di motor Beat gue seperti ini ya kondisinya, seperti yang gue jelasin barusan. Jadi intinya ini untuk gentakan awal dia lebih dapat, terus untuk tarikan gasnya lebih cepat naik dan lebih stabil, dan untuk pelepasan gasnya itu nggak terlalu memakan stop engine, artinya nggak terlalu ngegerung. Bisa dibilang lebih ngajak ngebut lah. Mungkin untuk motor yang speknya lebih tinggi bisa lebih bagus menggunakan oli ini kalau kalian ingin mengutamakan kecepatan ya. Untuk sementara yang gue jelasin di awal seperti ini aja ya, gentakannya dari tadi yang udah gue jelasin. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dicerna dengan baik untuk kalian. Semoga nggak ada kesalahan ya. Tapi kalau misalnya gue ada salah-salah kata atau salah analisa ya mohon maaf, karena gue menganalisa dan memberikan penilaian sesuai apa yang gue rasakan. Nggak ada yang gue lebih-lebihin, nggak ada yang gue kurangin ya guys. Jadi mohon dimaklum. Semoga kalian dapat mengerti ya teman-teman. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, gue berharap kalian bisa mensubscribe channel Adli Motovlog dan juga memberikan like. Jika ada saran ya mohon di komentar, kritik untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Untuk kekurangannya gue mohon maaf, dan gue akan pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.